Dari sekian banyak street food alias kuliner kaki lima, jajanan bernama gohyong kini sudah pasti menjadi salah satu yang paling dicari warga 62. Daging cincang gulung goreng yang memiliki tekstur renyah di luar serta lembut di dalam ini memang punya aura yang sangat menggoda. Apalagi ditambah dengan siraman kuah segar asam pedas yang sukses membuat lidah bergoyang. Tak hanya laris manis di serbu penggemarnya, tetapi kemunculan kudapan unik ini bahkan sampai viral di kota Jakarta. Tak sedikit orang yang sampai rela datang jauh-jauh dan mengantri demi bisa merasakan kelezatan gohyong. Baru gitu Kak, soalnya biasanya martabak, terus kayak lumpia, yang ini tuh beda, kayak terobosan baru gitu Kak. Pertama digigit itu kerasa kayak gurih, ayamnya di luarnya kan gurih tuh, di dalamnya empuk. Nah itu enaknya dicampur saus lagi, sausnya enak banget. Lalu, apa sebenarnya rahasia di balik keunikan dan kelezatan gohyong hingga bisa menghipnotis para pemburu kuliner kaki lima? Kami bertemu dengan Pak Darwanto, pemilik usaha gohyong Cikini yang tak keberatan membagikan resep rahasia dapurnya kepada kami. Menurut pria 40 tahun ini, sebenarnya hanya ada dua komponen utama yang menjadi kekhasan rasa gohyong, adonan daging gulung dan kuah sausnya. Meski proses pembuatan gohyong terbilang sederhana, cara dan teknik pengolahan yang berbeda akan menghasilkan rasa gohyong yang berbeda pula. Untuk dagingnya biasanya memakai dada ayam yang rendah lemak dan juga bakso sapi yang sudah jadi. Untuk ayam kita cuma menggunakan ayam pilet ya, pilet dada. Direbus dulu, habis direbus kita cincang. Kalau baksonya di chopper, nggak harus halus banget sih. Kalau terlalu halus pun juga nggak bagus. Iya, kayak ini. Baru setelah itu, daging cincang ditambahkan tepung sagu dan telur ayam serta bumbu-bumbu standar seperti garam, lada, dan daun bawang. Adonan diaduk manual sampai benar-benar kalis dan tercampur rata. Dalam sehari, warung Darwanto menghabiskan kurang lebih 20 kg ayam, bakso 200 kg, telur 100 kg, dan tepung sagu sampai 50 kg. Takaran dari sagu tadi, dari tepung tadi, jangan terlalu banyak, kalau banyak kan terlalu keras ya. Terus telurnya yang pas lah, yang cukup, jangan nyampe kurang. Kira-kira ya 1:3 lah, telurnya yang lebih banyak. Selain itu, adonan gohyong tidak ditambahkan air sama sekali. Cairan yang ada untuk mencampur adonan hanya berasal dari telur ayam. Ciri-ciri adonan gohyong yang sempurna adalah berwarna coklat muda, terlihat oily alias berminyak, dan tidak lengket di tangan. Untuk pembungkus gohyong, para pedagang biasa membuat kulit pangsit sendiri karena membutuhkan ukuran yang relatif besar. Dulunya kulit gohyong sendiri dibuat dari kembang tahu. Namun karena agak sulit membuat dan harga jadinya yang relatif mahal, rata-rata pedagang gohyong memakai kulit pangsit atau kulit lumpia. Cara membuat adonan hanya dengan mencampurkan 3 bahan saja, yaitu tepung sagu, telur ayam, dan air. Tetapi proses ini pun terbilang gampang-gampang susah, karena jika salah komposisi, kulit tidak akan bisa melebar secara sempurna. Ya kita coba kurang apa, gitu. Kurang telur, kebanyakan air, bikin klotokan itu, lumpia, bikin gulungan kulitnya itu. Sering gagal kayak gitu. Proses terakhir tinggal membungkus dan menggulung adonan daging dengan kulit pangsit yang sudah dibuat. Tidak ada takaran yang pasti dalam isian daging. Yang penting, gohyong harus padat ketika digulung dan tidak ada sobekan pada gulungan tersebut. Baru setelah itu, gohyong dipotong-potong dengan panjang sekitar 5 cm. Menggorengnya memakai teknik deep fry atau adonan harus tenggelam sempurna dalam minyak. Semua itu agar gohyong tidak lengket ataupun ambyar ketika tidak terkena panas. Darwanto menyebut setidaknya ada 5 macam saus yang dicampurkan. Selain itu, setidaknya ada 5 jenis rempah khusus yang ia rahasiakan sebagai campuran dalam racikan sausnya.
Kita kalau goyong itu untuk kuah itu kurang lebih kita utamakan asam, manis, gurih. Saus tomat sama saus Inggris. Itu wajib, bukan kecap Inggris ya, saus Inggris, saus panda sauri itu, dan botol-botol lainnya, terus bumbu-bumbu lainnya seperti gula, kayak gitu, micin, takaran micin, garam, terus kita pakai kecap manis. Meski merahasiakan komposisi rempahnya, namun Darwanto tak keberatan memberikan trik untuk membuat saus gohyong yang benar. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, dari tidak boleh menggunakan minyak goreng saat menumis, sampai penambahan jumlah air setelah bumbu tumisan benar-benar matang. Perbandingan komposisinya pun harus sesuai. Setiap 1 kg campuran saus dan bumbu-bumbu harus menggunakan 10 liter air. Selama proses memasak kuah saus harus terus diaduk selama kurang lebih 10 menit sampai mendidih dan berwarna kuning kemerahan. Dalam satu porsi berisi 6 potongan gohyong yang disiram dengan kuah saus panas. Tak lupa diberikan juga potongan cabai rawit hijau sebagai penyempurna rasanya. Dalam satu hari, dapur gohyong yang berlokasi tak jauh dari stasiun kereta api Cikini ini bisa memproduksi hingga ribuan porsi gohyong dengan omset mencapai puluhan juta rupiah. Yang paling ramai itu ya cuma habis sekitar 1.200-1.300 porsi, kadang 1.600 juga pernah, 40 jutaan sehari gitu. Lalu, dari mana sebenarnya asal-usul makanan bernama gohyong ini? Meski kemunculannya baru populer belakangan, sajian ini sebenarnya bukanlah makanan jenis baru. Bahkan gohyong diyakini telah muncul ratusan tahun silam yang lahir dan berkembang dari hasil akulturasi dua budaya, yaitu Tionghoa dan Betawi. Gohyong itu sebetulnya berasal dari imigran-imigran Fujian ya, di Tiongkok yang datang ke Nusantara sekitar abad ke-18 pada saat itu. Mereka didatangkan untuk membangun ekonomi Batavia pada saat itu di sekitaran Jakarta. Nama gohyong sendiri berasal dari serapan bahasa Mandarin yaitu ngohyong yang berarti 5 jenis bumbu. Tak heran sajian ini memang memakai 5 kuncian rempah yang menghasilkan 5 rasa, yaitu manis, pedas, asin, asam, dan pahit yang tercampur baik dalam adonan daging maupun kuah sausnya. Gohyong itu sendiri artinya diambil dari ngohyong. Ngohyong itu sendiri artinya 5 bumbu atau 5 bumbu utama. Cengkeh, kayu manis, lada, pala, jahe, dan kembang lawang atau star anis. Tak hanya berfungsi sebagai kenikmatan di mulut saja, 5 rasa ini juga dianggap sebagai simbol yin dan yang, yaitu energi kehidupan dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa. Karena itulah, meski populer di Indonesia sebagai jajanan pinggir jalan, gohyong justru merupakan hidangan yang sakral di negara asalnya. Makanan ini hanya dibuat dan disajikan pada momen-momen penting seperti acara keagamaan dan ritual adat. Menyajikan dan menyantap gohyong yang sudah diberikan ritual doa tertentu diyakini dapat memberikan keberuntungan hidup. Gohyong ini sebenarnya makanan utama, tapi hanya muncul awalnya pada saat perayaan-perayaan kekeluargaan tertentu. Karena makan ini simbol sebagai keakraban, ya, simbol kebersamaan, ya, simbol keberuntungan. Meski begitu, Chef Wira menyebut gohyong yang sekarang sudah mengalami banyak perubahan dan kreasi. Beberapa elemen Nusantara ditambahkan, terutama yang menjadi bumbu dari kuahnya. Yang tidak berubah hanyalah adonan dagingnya saja. Oleh karenanya di tanah Betawi, maka kuahnya itu variasi. Ada yang menggunakan saus, ada yang menggunakan kecap, ada yang menggunakan gula Jawa,
seperti tahu gejrot, kunciannya itu sebetulnya pada olahan dagingnya. Dagingnya harus berasa enak bercampur dengan 5 bumbu utama atau 5 rempah utama tadi yang terdapat pada ngohyong itu.